Kita menyampaikan salam untuk Nabi kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, tema kajian tauhid malam ini mempertegas kembali bahwa perkara-perkara jahiliyah itu memang bukan perkara yang mudah untuk ditinggalkan. Sampai-sampai Rasulullah menyampaikan ada 4 perkara jahiliyah yang sulit untuk dilepaskan. Jadi jangan merasa hebat, ternyata ada sesuatu yang sangat sulit dilepaskan, dan itu masuk kategori sifat atau perkara jahiliyah. Apa saja itu bentuk-bentuk perkara jahiliyah yang sulit dilepaskan itu? Merujuk pada satu hadis Imam Muslim meriwayatkan, wa an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna al-fakhru bil ahsab wa ta'nu bil ansab wal istisqa bin nujum wan niyaha. Wa qala an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamati wa 'alaiha sirbal min qitran wa dir'un min syarab. Rawahu Muslim. Saudaraku ma'asyiral muslimin, mari kita telusuri 4 perkara jahiliyah ini yang terlalu sulit untuk dilepaskan. Meskipun dirinya mengaku sebagai seorang mukmin. Ya. Jadi Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan, menceritakan bahwa Rasul pernah menjelaskan tentang perkara tadi itu. Apa saja bentuk-bentuknya? Pertama adalah al-fakhru bil ahsab. Orang menyebut membanggakan keturunan, membanggakan kelompok. Ini perkara jahiliyah, Pak. Masyhur bahwa persaingan antar kabilah, persaingan antar kelompok di qabailul Arab itu masyhur. Yang top ya misalkan qabail Adnan, misalkan Bani Adnan. Kalau di Madinah ada kabilah Aus, ada kabilah Khazraj. Itu kelompok yang paling top di Madinah. Kalau di Makkah ada Bani Hashim. Itu juga kabilah yang top. Karena dia yang menjadi pengurus Masjidil Haram. Bani Hashim. Nah, antar kelompok ini saling bersaing pengaruh dan saling membanggakan satu dengan yang lain. Apakah perkara ini masih terjadi sekarang? Masih enggak kira-kira? Membanggakan kelompok, membanggakan keturunan, nasab, masih terjadi. Berarti 1400 tahun yang lalu perkara itu sampai sekarang belum bisa dilepaskan. Ada yang menarik, beberapa teks Al-Quran meriwayatkan tentang bagaimana kemelintinya kaum-kaum tertentu yang mengaku dirinya hebat. Siapa lagi kalau bukan al-Yahud wal Nasara. Nanti panjenengan bisa lihat di surah Al-Maidah ayat 18.
Bagaimana kaum Yahudi dan Nasara merasa hebat di atas kaum-kaum yang lain. Ya betul bahwa wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Betul bahwa Allah pernah menobatkan kaum Yahudi itu sebagai kaum yang hebat, kelompok yang hebat, komunitas yang terhormat. 'Alal 'alamin, di atas kelompok mayoritas masyarakat pada umumnya di saat itu. Tapi kemudian jangan kemelungkung dengan, tahu kemelungkung Pak? Setelah derajatnya diangkat, jujur jangan kemelungkung dengan posisi itu, lalu merendahkan yang lain. Al-Maidah ayat 18 itu menggambarkan bagaimana fakhrnya, bagaimana merasa besarnya, merasa sombongnya, merasa bangganya kelompok ini. Siapa? Al-Yahud wa Nasara. Diceritakan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu wan nasara. Kaum-kaum Yahud dan kaum-kaum Nasara itu membanggakan dirinya dengan mengatakan apa? Nahnu abnaullah. Kami ini adalah keturunan Tuhan. Keren banget loh. Wa ahibba'uh. Bahkan kami ini adalah kaum-kaum yang dicintai oleh Tuhan. Jadi bahasa kita itu tuzakki nafsah, menyucikan dirinya sendiri, menganggap suci dirinya sendiri, merendahkan yang lain. Jadi sejak kelahirannya kaum Yahud dan Nasara, dan saat itu memang Allah pernah mengangkat derajatnya, tapi kemudian mereka kemelungkung dengan itu dan membanggakan dirinya masing-masing dengan mengatakan kalinya keturunan Tuhan dan kami ini adalah kekasih-kekasih Tuhan. Gitu Pak. Gembelengnya begitulah bahasa kita. Zaman sekarang ada nggak kelompok yang begitu? Meskipun dengan narasi yang berbeda. Ini yang pertama. Kemudian bahasa lain yang Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, misalkan kelompok dhu amwal, ya, kelompok jet set, kelompok orang-orang yang borju. Biasanya kelompok ini akan mengatakan kami terhebat di antara yang lain. Jadi dorongannya banyak. Apakah dorongan karena nasab atau dorongan karena harta? Jur, manusia itu membanggakan dirinya sendiri. Fakharnya muncul. Nah, kelompok ini mengatakan, waqalu, kaum-kaum borju selalu mengatakan, nahnu aktsaru amwalan wa waladan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzibin. Ini kelompok borjunya. Kami ini adalah orang-orang yang terhormat, orang hebat karena apa? Kaya, punya harta yang melimpah, dan punya pasukan yang luar biasa, punya keturunan yang luar biasa. Itu Pak. Nggak akan tersentuh oleh hukum apapun. Wah, karena kehebatannya gitu ya. Kira-kira di zaman sekarang, orang yang punya duit banyak tersentuh hukum nggak kira-kira? Hah? Ini Pak. Ini kaum borjuis ini mengatakan begitu. Kami ini adalah orang-orang hebat. Nggak kayak kalian, kaum-kaum yang tidak punya harta. Kami ini adalah aktsaru ambalan wa auladan. Kami ini hartanya banyak. Pasukannya juga banyak. Wah, ini selalu dibanggakan. Tadi saya baru lewat, kalau nggak salah di sekitar uh,
pengkolan dari pom bensin Cimanggu. Nah, saya kira rombongan apa gitu. Enggak tahunya hanya ngawal motor gede 2, semuanya orang minggir gembeleng temen, kan dipelinteng kudune. Aku kan batin aja, gembeleng temen ya. Hanya mau G2 dikawal oleh depan, semuanya minggir. Ini sih jalannya siapa? Gembeleng. Gue temben gue mau G, gue gembeleng banget, dan gue moga kayak apa? Itu kan sifat-sifat jahiliyah sebenarnya, merasa besar sendiri, nang jalan baik, nang tengah gitu. Motor itu yang benar di tengah apa di pinggir, Pak? Ini nggak mau ke pinggir, dia di tengah. Ya. Semuanya minggir, truk minggir, bis minggir. Aku yang melu bayang di belakangnya, di tengah malah disemprit. Aku apa namanya terpelinteng. Itu kan ini seperti ayat ini. Kami ini banyak duit, bisa berbuat apa saja, gembeleng begitu. Semuanya dibeli bisa. Nah itulah Pak, al-fahru bil aksab dalam konteks komunitas. Jadi komunitas mobil besar, mobil gede, motor gede itu memang seperti raja di jalanan. Atau kelompok-kelompok yang lain. Gitu Pak. Itu dalam apa namanya, konteksnya adalah komunitas. Nah sekarang kalau konteksnya ada nasab, mungkin panjenengan pernah mendengar atau menyaksikan bagaimana tingkah polanya orang yang merasa menjadi keturunan Nabi. Pernah melihat, pernah mendengar atau membaca. Jadi karena dirinya merasa menjadi dzurriyyah Nabi, maka posisinya, derajatnya seakan-akan di atas segala-galanya. Rasul sendiri mengatakan, ada basyarum mithlukum yuha ilayya, saya Muhammad sama dengan kalian manusia biasa, hanya saya dapat wahyu, kata Nabi Muhammad saja nggak pernah membanggakan, itu Nabi lu yang dapat wahyu, maksum. Nah ini yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, cicit, cucut, cocot mungkin apalah, saking jauhnya gitu sudah. Gembelengannya ngungguli Nabi, belagunya ngungguli mbahnya. Sadar atau tidak sadar. Jadi semua orang harus takluk dan tunduk dengan dalil dzurriyyah Nabi. Ada nggak seperti itu kira-kira? Ada nggak? Ada kan? Nasab. Kalau tadi komunitas, sekarang nasab. Fahar yang muncul itu adalah membanggakan kelompoknya, membanggakan dirinya sendiri karena merasa saya ini keturunan si A, si B, si C. Ala kulli hal, semua ini adalah perkara jahiliyah yang memang terlalu lama tidak bisa dihapus. Nah inilah realitas yang terjadi dalam kehidupan kaum muslimin. Dan Nabi sudah mengatakan ini 14 abad yang lalu. Hati-hati itu. Siapapun kita, siapapun Anda, entah dari keturunan siapa, tidak perlu membanggakan diri. Siapapun Anda, dari komunitas manapun Anda, tidak perlu membanggakan kelompoknya. Lebih parah lagi di surat Rum dinyatakan wala takunu minal musyrikin.
Kamu jangan seperti tingkah lakunya orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Orang-orang musyrik itu hobinya berkelompok-kelompok. Kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Dan setiap kelompok itu membanggakan kelompoknya masing-masing. Ada nggak seperti itu sekarang? Kelompok-kelompok di kalangan umat Islam ada nggak yang membanggakan kelompoknya masing-masing? Ada apa tidak? Kalau begitu berarti apa? Jahiliyah. Clear jahiliyah. Saya berharap kelompok Muhammadiyah nggak usah begitu. Karena tidak ada satu kata pun yang mengajarkan bangga dengan kelompok Muhammadiyah. Tidak ada. Yang adalah al-Islam, agamaku. Muhammadiyah, gerakan. Yang kita banggakan adalah Islam. Perserikatan adalah alat. Jangan keliru. Dan membanggakan organisasi, membanggakan kelompok, membanggakan keturunan, masuk kategori perkara jahiliyah. Tidak perlu kita yang terhebat. Yang terhebat siapa? Allah, Islam. Al-Islam, agama itu yang dibangga-banggakan. Sedangkan perserikatan adalah alat dakwah. Menghargai, menghormati wajib. Karena itu adalah alat. Jangan dirusak alat itu. Tetapi kalau berbicara masalah bangga membanggakan apa? Itu Pak. Cukuplah bagi kita bahwa al-fakhru bil ahsab membanggakan keturunan, kelompok, organisasi adalah masuk kategori apa? Perkara jahiliyah. Dan ini angel ditinggalkan. Oleh sebab itu manajemen qalbu kita harus benar, harus baik. Ini yang pertama. Kemudian kalau tadi al-fakhru bil ahsab membanggakan keturunan, kelompok, organisasi adalah masuk kategori jahiliyah, sekarang sebaliknya. Wa ta'anu bil ansab. Sebaliknya, mencaci kelompok lain, mencaci keturunan yang lain, mencaci organisasi lain, itu juga termasuk kategori perkara jahiliyah. Nah, komunitas-komunitas yang suka melakukan itu adalah al-Yahud dan Nasara. Ternyata Al-Quran hanya memberikan contoh perilaku Yahud dan Nasara. Selalu begitu. Kalau tidak membanggakan dirinya, ya mencaci orang lain. Nanti panjenengan bisa lihat di Al-Baqarah itu. Misalkan ayatnya berbunyi begini. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala melukiskan tentang gembelengnya kaum Yahud dan Nasara. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Ini di Al-Baqarah. Ayatnya berarti 111. Wa qalu kaum Yahud dan Nasara selalu mengkampanyekan la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Yang berhak masuk surga hanya kelompok Yahud dan Nasara. Yang lain neraka semuanya. Itu kan menganggap remeh orang-orang lain atau kelompok yang lain. Oleh sebab itu Allah membantah tilka amaniyuhum. Halu kamu. Apa bahasanya? Halu. Halu ya? Halu apa itu halu? Kaum Yahud, halu. Itu hanya khayalanku belaka. Kok bisa-bisanya kamu mengatakan bahwa yang surga hanya kaum Yahud dan Nasara? Ketika kaum Yahud dan Nasara berhadapan dengan orang Islam, mereka bersatu. Tetapi sesungguhnya mereka sendiri berperang.
Tetapi kalau yang dihadapi adalah kaum muslimin, mereka bersatu. Tilka amaniyuhum, dibantah oleh Allah. Halukam. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana data-data yang mengatakan bahwa kamu itu akan masuk surga? Nggak ada. Semua itu adalah khayalan belaka. Nah ini sikap at-ta'nu bil ansab. Merendahkan kelompok lain, merendahkan komunitas lain, atau merendahkan nasab lain. Yang merasa dirinya sebagai zuriyah Nabi, memandang orang lain seakan-akan krocomblo. Padahal di hadapan Allah itu bukan zuriyah, tetapi adalah apa? Inna akramakum indallahi ya atqakum. Ternyata dari zuriyah Nabi juga yang jadi begal juga banyak. Kan nggak pantas. Sudah banyak dikritik oleh sosial bahwa jangan halulah menjadi bangga dengan zuriyah Nabi. Karena Allah tidak memandang itu. Dan kita memang dianjurkan untuk menghormati keluarga Nabi. Bukan hanya zuriyah Nabi. Keluarga Nabi ada 4 jalur. Anak cucunya Abbas, anak cucunya Aqil, anak cucunya Ali, itu juga harus dihormati. Yang selama ini kan yang terkenal hanya anak cucunya Ali. Nah kemana anak cucunya Abbas, anak cucunya Aqil? Itu juga termasuk keluarga Nabi yang harus dihormati. Urqubu ala Muhammad. Kan begitu hadisnya. Hormati keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Ada 4 jalur. Jalur Ali bin Abi Thalib, jalur Abbas, Aqil. Dan yang satu lagi adalah azwajun Nabi. Begitu, Pak. Harus dihormati mereka. Konon yang masuk keluarga Nabi konon adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Konon itu nasabnya masuk keluarga Nabi. Meskipun tidak pernah membanggakan sebagai keluarga Nabi. Nah, yang membanggakan itu yang kerasukan perkara jahiliyah. Mau apa lagi? Jelas clear dalilnya begitu kok. Merendahkan pihak lain, mengangkat dirinya sendiri adalah perkara jahiliyah. Nah ini orang Yahudi mengatakan begitu. Tidak akan yang ada yang bisa masuk surga, kecuali hanya kelompok Yahudi saja. Dan juga kelompok Nasara. Nah, itu bersatunya mereka, Yahudi dengan Nasara untuk menghadapi Islam. Tetapi ketika mereka hidup berdampingan, bertengkar pula. Dilukiskan di ayat 113. Kalau tadi 111. Sekarang 113 masih di Al-Baqarah. Apa ayatnya? Wa qalatil yahud laisatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Apa itu? Kaum Yahudi nggak ada apa-apanya. Sebaliknya juga begitu. Orang Yahudi mengatakan, apa itu Nasrani nggak ada apa-apanya. Nah, penyakit saling mengejek seperti ini terjadi nggak? Terjadi apa tidak? Mestinya ini hanya terjadi di kalangan kaum Yahudi dan Nasara, jangan terjadi di kalangan umat Islam. Tapi malah itu nulari kepada kaum muslim. Baik ece-ecean apa ya? Bahasanya apa? Ya, ece-ecean, saling mengejek satu dengan yang lain, satu komunitas dengan komunitas lain, atau kelompok nasab tertentu dengan kelompok nasab yang lain. Harusnya tidak terjadi. Ini, jadi kaum Yahudi begitu ejekannya ekstrim sekali. Apa itu kaum Yahudi? Orang Nasrani juga mengatakan begitu. Apa itu kaum Nasrani? Orang Yahudi mengatakan begitu, sering sebaliknya. Wahum yatlunal kitab. Padahal keduanya, baik Yahudi dan Nasrani sama-sama membaca kitab Allah. Adakah dalam kitab Allah itu aturan yang
mengajarkan untuk saling mengejek satu dengan yang lain. Tetapi itu real terjadi. Justru yang paling menyakitkan, yang paling pedih adalah saling mengejek di antara komunitas kaum itu menyakitkan. Baik memang Yahud dan Nasara, tetapi telah menular penyakitnya kepada kaum muslimin. Jadi praktis antara membanggakan kelompok dan mengejek kelompok lain. Membanggakan nasab, mengejek nasab lain. Membanggakan suatu organisasi, mengejek organisasi lain. Itu clear perkara jahiliyah. Nggak ada lagi udah dibantah, nggak bisa. Oleh sebab itu, sadarlah kita. Siapa kita, warga apa kita, ya itu terjadi. Tapi tidak usah kita ngumbar al-fahr maupun al-fa'an. Fakhru bil ahsan wa ta'lu bil ansab. Antara membanggakan dan mengejek adalah perkara jahiliyah yang kata Nabi sulit untuk ditinggalkan. Dan itu terus. Dua di antara empat. Kemudian perkara berikutnya. Al-istisqa bin nujum. Apakah sekarang masih berlaku apa tidak? Ini adalah ramalan zodiak. Masih? Masih ada apa enggak? Dunia ramalan. Ramalan zodiak. Kalau perkara ini di zaman kaum-kaum jahiliyah itu tren. Ya. Pada suatu saat ada kisah ketika malamnya terasa cerah, kemudian paginya turun hujan. Kita tahu bahwa hujan itu primadona bagi orang-orang Quraisy. Karena ada satu daerah yang diperkirakan kalau dihitung-hitung selawet tahun itu baru hujan. Itu namanya adalah daerah Muzdalifah. Kalau di Mina atau di Arafah itu hujan lebat sekali. Tetapi di Muzdalifah yang diapit antara Mina dan Arafah itu jarang turun hujan. Bahkan ada orang asli sana mengatakan hujan di sini 25 tahun sekali. Lama nggak kira-kira? Jadi hujan itu sangat primadona. Nah, apa namanya? Doktrin pemikiran orang Arab ini kalau ada bintang bermunculan seperti ini, dia menandakan, nah bintang inilah yang nanti akan mendatangkan hujan. Sehingga mutirna binau gada wa gada. Wah ini datang bintang-bintang seperti ini sebentar lagi akan hujan. Ramalannya begitu, Pak. Seperti ramalan kelahiran. Kalau lahirnya bulan apa? Tanggal 7, bulan 7, bulannya apa itu ramalannya? Cancer. Ramal itu dalam zodiak itu. Seperti ini, seperti ini. Masih berlaku nggak kira-kira? Ya di kaum tertentu, doktrin tertentu itu masih berlaku pemikiran seperti itu. Tetapi Islam sudah mengatakan ramalan zodiak adalah perkara jahiliyah. Nah ini penting agar kita dalam menghadapi kekacauan doktrin pemikiran di zaman sekarang ini bisa milih-milih. Wah ini mengerikan doktrin seperti ini. Dan ini perkara lama ya tentang dunia perbintangan. Tetapi dalam dunia perbintangan juga ada yuhdadabihi.
ada sebagai petunjuk arah. Karena seluruh para pelaut pasti hafal dunia perbintangan. Kalau bintang-bintang di langit itu sebagai petunjuk arah, itu ada kebenarannya. Karena bintang ini menunjukkan arah ini. Bintang ini adalah arahnya ini. Sehingga para pelaut kalau melihat bintang di tengah malam, oh arah kita harus ke sana. Karena bintang ini posisi di sebelah sini. Tetapi bukan menentukan terhadap nasib seseorang. Itu penting. Jadi dalam konteks dunia perbintangan, yang dikatakan perkara jahiliyah adalah hal-hal yang terkait dengan ramalan zodiak untuk nasib umat manusia. Tetapi jika perbintangan itu sebagai alatun yuhdada biha, alat untuk memberi petunjuk arah, itu memang benar. Dan itu ada ilmunya. Hampir seluruh pelaut pasti begitu. Paham di mana posisi bintang ini dan sebagainya. Sehingga dia tidak akan terombang-ambing di tengah laut karena sudah ada petunjuk dari bintang itu. Ini hal yang harus kita pahami dalam konteks al-istisqa bin nujum. Mana perkara-perkara yang dilarang dalam akidah, yakni menjadikan ramalan bintang sebagai penentu nasib, itu yang dilarang. Tetapi kalau hanya untuk menunjuk arah tertentu itu diperbolehkan. Itu yang ketiga. Nah, yang terakhir, an-niyahah. An-niyahah alal mayyit. Konteksnya niyahah itu adalah terkait dengan bagaimana cara memperlakukan kematian. Apakah orang mati ini harus diratapi? Ataukah orang mati ini harus didoakan? Atau setelah mati dibiarkan begitu saja? Nah, dalam konteks ini yang masuk kategori perkara jahiliyah adalah memperlakukan kematian melampaui batas apa yang seharusnya dilakukan. Namanya niyahah. Bahkan dalam satu riwayat Muslim disebutkan an-naihatu, para pelaku niyahah, orang-orang yang meratapi mayit kalau dia tidak bertaubat sebelum mati, apa sanksinya? Apa punishmentnya? Sirbal min katran. Dia akan dikalungi dengan kalung api neraka. Mengerikan sekali. Dan bahkan dia akan dipakaikan pakaian dira, semacam baju besi tapi yang sangat panas sekali. Itu adalah punishment, hukuman kepada orang-orang yang tidak bertaubat sebelum mati karena dia meratapi mayit. Nah, seperti apa bentuk meratapi mayit? Yang pertama adalah raf'u sauti bin nadabi 'alal mayyit. Jadi ketika terjadi kematian, raf'u saut bin nadab, dia melakukan penyesalan, nangis seporete. Tahu nangis seporete? Kalau sebatas nangis, mengeluarkan air mata, dengan nangis seporete, itu berbeda atau sama? Yang masuk kategori niyahah adalah nangis seporete. Pada suatu saat, seorang sahabat negur Rasulullah. Rasul kok ditegur sama seorang sahabat? Ya biasa saja. Ya Rasulullah, wa anta, katanya. Wahai Rasul, kenapa kamu menangis? Kapan terjadi ini? Ketika anaknya yang namanya Ibrahim meninggal dunia. Jadi Rasulullah itu pernah punya anak laki-laki tapi meninggal dunia. Yang hidup itu yang perempuan semuanya. Nah, ketika Ibrahim ini meninggal dunia, ibunya adalah Maria Al-Qibtiyah. Rasulullah itu cara sekarang itu berlinang air mata. Seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa anta, hai, seorang Rasul kok nangis? Apa jawab Rasul? Innal aina tadma. Yang namanya mata ya pasti berlinang air mata. Jadi orang zaman kesu-kesuan lah, orang baper-baperan lah.
Walaupun Rasul dikritik sama sahabat nggak baper, tapi kalau kalian dikritik pasti dengan sangat rileks Rasul mengatakan innal aina tadma. Ya yang namanya meripat ya pasti berlinang air mata. Rasul bersedih karena ditinggal mati oleh siapa? Putranya yang namanya siapa? Ibrahim. Kalau sebatas itu bukan niatan. Tetapi kalau nangis seporete itu masuk kategori niatan. Itu. Nah, keterangan yang lain menyebutkan bahwa niyahah adalah memperlakukan mayit dengan sangat berlebihan. Di luar koridor Nabi. Lalu Nabi seperti apa? Ketika ada mayit, maka hakul mayit ada beberapa hal. Di antaranya dimandikan, dikafani, disolati, terus dimakamkan. Lalu Rasul mengatakan, istaghfiru li ahaikum. Tolong yang lain mendoakan almarhum. Itu hak-hak mayit. Ternyata hanya itu hak-hak mayit. Ketika ada orang meninggal dunia, ya dimandikan, dikafani, disolati, terus didoakan. Bagaimana tradisi di lingkungan kita memperlakukan mayit? Sebatas itu atau lebih dari itu? Nah ini juga para ulama mengatakan niyahah. Ya niyahah, bukan hanya sekedar nangis baur-baur, tetapi juga memperlakukan mayit secara berlebihan. Kalau Rasulullah pasca dikuburkan, doa yang ada, baik dengan ziarah kubur maupun dengan di tempat manapun, berdoa, mendoakan intinya. Tetapi ada tradisi yang lebih daripada itu. Contohnya apa? Acaranya. Acara apa biasanya yang lebih dari itu? Ya, acara ritual ya. Sampai beberapa hari? 100 hari. Nanti pamungkasnya namanya apa? 1000. 1000 itu namanya nyewu ya. Nah, kemudian setelah itu ada acara tahunan namanya haul. Ulang tahun kematian itu namanya haul. Kalau ulang tahun kelahiran namanya maulid. Nabi saja diulang tahun ini ketika kelahirannya. Hanya Nabi tidak diulang tahun ini ketika matinya. Tetapi ada sebagian tokoh masyarakat justru yang diulang tahun ini malah kematiannya, bukan kelahirannya. Betul? Haul itu namanya adalah ulang tahun kematian. Setiap tahun pasti ada acara haul. Tidak sedikit yang memberikan menjustifikasi sebagai niyahah al-mayit ini perilaku yang berlebihan terhadap mayit. Padahal hak-hak Nabi hanya mendoakan terus-menerus. Setelah memandikan, setelah mengkafani, setelah menyolati, kemudian mendoakan yang terus-menerus. Tapi di sebagian masyarakat kita masih ada ritual kematian. Dari awal sampai yang diabadikan adalah haul. Haul itu ulang tahun kematian. Kalau ulang tahun kelahiran namanya apa? Maulid. Itu banyak yang mengkategorikan sebagai bentuk niyahah al-mayit. Jadi bukan hanya sekedar nangis baur-baur saja, tetapi sampai ke jauh itu. Oleh sebab itu, kita memperlakukan mayit ikuti apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerjakan. Karena apa? Kita khawatir perkara jahiliyah yang 4 ini. Kita khawatir itu masih terus dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Saudaraku ma'asyiral muslimin, dari masalah-masalah yang kita kaji pada kesempatan ini setidaknya menjadi pelajaran penting. Oh ya ternyata ya,
mereka kaum-kaum muslimin yang mengaku beriman, masih banyak juga yang dirasuki oleh perkara-perkara jahiliyah. Baik itu fakhrnya, merasa bangganya, membanggakan dirinya, keluarganya, nasabnya, organisasinya, kelompoknya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok membanggakan kelompok masing-masing, itu pasti perkara jahiliyah. Dan lalu bagaimana? Yang kita banggakan adalah agama, al-Islam agama. Nah, sedangkan organisasi adalah rumahku. Nah, gitu. Ini rumahku. Masa rumahnya mau dihancurkan? Ya tidak mungkin. Itu tidak perlu kita terlibat dalam bangga membanggakan secara berlebihan. Karena itu dalam hadis ini masuk kategori perkara jahiliyah. Termasuk sebaliknya, mencaci, merendahkan, meremehkan pihak yang lain. Itu juga termasuk kategori perkara jahiliyah. Antara al-fakhru bil ahsab wa ta'nu bil ansab. Kemudian wal istisqa bin nujum. Dalam konteks ramalan zodiak, pastikan itu perkara jahiliyah. Manakala dipahami sebagai tafsir tentang rezeki, umur, dan sebagainya. Tetapi manakala bintang-bintang itu sebagai alat yuhdada biha, sebagai alat petunjuk jalan, itu memang real, kenyataannya ada, tidak masalah. Dan yang terakhir adalah an-niyahah. Kategori meratapi mayit bukan hanya sekedar menangis yang berlebihan, tapi memperlakukan mayit di luar kewajaran. Yang wajar seperti apa? Yang wajar yang sesuai dengan Rasulullah memperlakukan mayit itu. Nah, inilah saudaraku ma'asyiral muslimin, 4 perkara yang kategori perkara-perkara jahiliyah yang kata Nabi sulit untuk ditinggalkan. Tetapi kita harus berusaha meninggalkan semua ini karena kita tidak ingin iman yang kita bangun ini kemudian masih dikotori dengan perkara-perkara jahiliyah. Demikian yang dapat kita kaji pada kesempatan ini. Monggo waktu selanjutnya kita gunakan untuk berdiskusi, baik terkait dengan tema ini maupun tema-tema yang lain. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.